صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وزد وأجب وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي المعرفة والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأم بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي أجاني وأنت رجيت. يا رسول الله سلام عليك يا ربي أجاني وأنت رجيت. يا رسول الله سلام عليك يا ربي أجاني وأنت رجيت. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الدين وحسن أخلاقنا سهل لنا فرحتك وانصر علينا من مزائد رحمتك يا أرحم الراحمين. Masih halaman 179 bagaimana? Waalaikumsalam. 179 baca 3 di bawah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaika bil ijmali. Wa'alaika bil ijmali. Bi anta tubadunya. Dalaban. Ayatul min sahibi. Ala qiyam. وتحقق
ahadan hatta yastawiya jami'an rizqihi alladhi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yamshi anta la yadhiku mustahdiya ada walida anhu tabi'a wa'lam syakka rizki syakka razik wa syakku razik kufr ya annahu kama nazara qaulu ta'ala bisama rizqukum wa ma tu'adun wa bisama wa sama antum taziku ajariyah qalatil malaikatu waiha ya adam masadaku rabbahu sama ala adzani fil hadis al-qudsi la tabaraka ta'ala qala inna adam samawati wal ardi wal ardiya halqihi ini yugifun syukuhu ilaika inna adam li alaika ولك علي رزق خلقني له خليلا برزقي. Ya, masih lanjutan minggu lalu tentang masalah rezeki, tentang kecelakaan seseorang ya dalam rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bil ijmali fi talabi. Dan wajib buat kamu seorang muslim kalau mencari dunia, mencari rezeki, carilah dengan ijma. Apa mana ijma? Cari duit, cari rezeki dengan cara yang sangat baik. Dengan cara yang sangat baik. Apa mana cara baik? Nanti baru sebutin. Bi antar tubadunya talaban la yakunu bisabihi ala qillatil haya'i. Dengan cara kamu mencari dunia, mencari duit ya. Pencarian yang tidak menunjuki orang tersebut pelakunya ya menunjuki rasa kurang malu. Artinya tahya kurang malu. Mana apa? Jangan sampai rasa malu dikorbankan. Rasa malu dikorbankan untuk meraih rezeki. Ada orang udah nggak pakai malu-malu lagi deh, yang penting berduit gitu. Nah, jangan gila tahya. Ya, apa belum malu? Ya artinya yang semestinya dia malu tapi ya dia kurangi malunya atau bahkan sama sekali nggak ada rasa malu lagi. Apa contohnya? Banyak ya. Berarti dia anggap minta duit minta jadi pengemis. Ini kan kalau orang malu punya rasa malu mau nggak? Kan nggak mau. Berarti ini ada bilatul hayat, ada rasa kurang rasa malunya, bahkan rasa malu nggak ada untuk menjadi rezeki tersebut. Ada orang ya dengan tidak malu-malu lagi, ya istilahnya apa? Berbuat curang dalam timbangan, berbuat curang dalam takaran, ya nipu orang. Nah ini yang begitu maksudnya. Cari duit dari dunia dengan ijmal, dengan cara yang baik. Ya. Wadi habil muru'ati. Jangan sampai nyari rezeki tersebut dari duit akan hilangnya muru'ah. Ya, masuk harga diri hilang. Ya, harga diri kita hilang. Ya, kita korbankan harga diri kita demi mencari rezeki, mencari duit. Nah, begitu, ya. Allah yakin, jangan sampai kita mencari rezeki dengan keyakinan yang lemah. Apa mana keyakinan lemah? Keyakinan semua orang kurang atau lemah. Karena lemah bukan berarti nggak ada, bukan ada yakin. Kalau ada yakin nggak yakin sama sekali, ini keyakinan lemah. Keyakinan lemahnya nggak boleh, apalagi ada yakin nggak ada keyakinan. Nah, bagaimana lemahnya keyakinan? Lemah keyakinan, ya dia mengatakan seakan-akan hari ini dia ada rezeki. Hari ini dia ada rezeki, seakan-akan dia mengatakan, ya habislah saya punya rezeki gitu. Padahal tidak demikian. Ya, kita jelaskan minggu lalu, orang meninggal dunia
kalau semuanya udah beres. Selama orang masih hidup masih ada jatah rezeki dari Allah Ta'ala. Kalau dia meninggal dunia baru rezekinya habis. Dan yakinlah selama kita hidup masih ada apa? Rezeki. Kalau kita mati habis. Orang mati berarti rezeki habis kan gitu. Ya, selama dia hidup masih ada enggak? Masih ada ya. Wa tahaqqaq anna ahadan lan yamuta hatta yastawfiya jamirihi. Pastikan, yakinkan sehingga seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Kalau rezekinya sudah sempurna, udah habis, baru dia mati. Kalau dia belum mati, rezekinya belum sempurna, belum habis gitu. Nah, macam orang nggak sama. Yang kita hadir kadang berapa banyak orang, ada yang rezeki tinggal 30%, kita nggak tahu. Ada yang 50%, ada kan? Ya, jadi ya anggap sekarang dia semenjak dia lahir sampai dia meninggal dunia anggap 100 miliar, anggap contohnya. Ya, tahun pertama habis 2 juta, ya tahun ini bulan ini lama-lama habis ya lama-lama. Habis. Ya apa misalnya kuota ya? Iya. Kuota ya, kuota habis lama. Kalau kuota habis mati. Nah, jadi ini kita nggak sama semua nih, sama kan? Kuota kita habis karena nggak tahu. Ya pokok udah nol, berarti apa? Kuota habis. Nah, ini bukan aku takutin. Ya begitu ya. Jadinya wa tahaqqaq, yakinkan, pastikan ana ahadan lan yamuta hatta yastawfiya jamil rizki. Seorang enggak bakal meninggal dunia sampai sempurna, sampai selesai rezekinya. Kalau rezekinya dia meninggal, berarti rezeki sudah habis dah gitu. Apakah rezeki buat orang yang kerja doang? Enggak. Berapa banyak orang yang tengah kerja berrezeki banyak? Banyak. Nah, kalau rezeki didapat dari yang kerja doang, yang enggak kerja. Bayi lahir ada rezeki kan? Dapat. Bayi udah bisa kerja belum lahir? Belum. Ada nggak di rumah kadang orang sakit datang aja? Ya ada rezeki kan? Ada. Jadi yakin, pokok selama itu orang anggap orang sakit di dunia, jangan lama sakitnya tahunan di tempat tidur, belum mati, rezeki masih ada, itu aja. Nah, kalau dia udah mati, habis semuanya. Ya, di sini ya tetap bagaimana rezeki tersebut orang yang anggap orang sakit, ya ada kali impulsa rezeki kan? Iya. Ya rezeki, ya impulsa dapat dari baik. Rezeki dari mana? Dia belum bisa kerja, bayi berlahir, rezeki dari air susu ibunya. Kemudian udah besar dikit, dibikinnya apa? Serel lah. Apa? Serel. Bubur. Bubur apa lagi tuh? Bubur bayi. Bubur surba apa? Bubur bisa. Kasih semuanya ya. Ada nggak di sini kan? Ada. Ya. Jadi maksudnya, belum tadi jangan salah paham nih. Rezeki tidak hanya datang sama orang kerja. Oh berarti besok jangan kerja jangan. Enggak. Enggak. Nah, syariat juga wajib kerjaan aja nanti urusan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nggak senang sama hamba yang pengangguran, apa maksudnya? Malas. Nggak ada aktivitasnya. Udah, yang dagang-dagang, yang ngobek-ngobek, yang bisnis, yang ini, udah nanti ya syariat dilaksanakan, selanjutnya terserah Allah Ta'ala ya. Nah, jadi ketahuilah, seorang tidak akan mati sampai sempurna di rezekinya. Rezeki yang mana? Alladzi dhaminallahu lahu bi kitabil mubin. Yang Allah Ta'ala udah jamin dalam Al-Qur'an. Mama min dabatin fil ardi illa Allah yuzhiha. Mama min dabatin fil ardi illa Allah juga. Tidak ada makhluk di muka bumi, binatang, manusia yang bermakhluk kecuali udah Allah telah jamin rezekinya. Kasih nikmat imdad sama Allah Ta'ala. Ijab dilahirkan ke dunia, imdad kasih rezeki. Allah Ta'ala baik gak? Baik benar. Diciptain, rezeki dikasih. Ya, mau kafir, mau muslim, mau ahli taat, ahli maksiat dapat gak? Dapat. Nah, tapi tergantung. Ada hamba yang dapat rezeki dari yang haram, ada hamba yang rezeki dari yang halal. Ya, nah, kalau kita muslim, ya kita ngerti agama, pilih-pilih cari rezeki yang halal. Jangan asal kenyang, jangan asal puas. Penting nggak peduli dari mana sumber, jangan pilih-pilih yang halal. Karena thalabul halali fardhatun ala kulli muslimin. Cari yang halal wajib bagi kita muslim. Thalabul halal fardhatun ba'da fardhah. Ya artinya cari halal kewajiban setelah kewajiban yang lain. Udah cari yang halal aja. Jangan cara pun yang penting halal. Ya tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur haramnya. Nah ini
berarti kita bedakan diri kita sama orang kafir. Orang kafir ya semuanya nggak peduli lah. Kalau kita pengennya bersih-bersih, ya pengennya dapat yang halal. Nah, maka kita carinya dikit dengan cara yang halal ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Inna ruhal qudusi nafasa fi ruhi. Ruhul Qudus malaikat Jibril. Sungguhnya malaikat Jibril telah memberi saya wahyu, telah memberikan saya wahyu. Apa katanya? Wahyu, inna nafsan lan tamuta hatta tastawiya rizqaha wa tastakmila ajalah. Sungguhnya seorang wahai Muhammad gak bakal menjadinya sampai sempurna rezekinya, sampai sempurna ajalnya. Artinya kalau rezeki habis, ajalnya tiba. Nah, kalau ajal tiba, berarti apa? Jatahnya di dunia habis. Rezekinya habis, jatahnya di dunia habis. Jadi ajal sampai, udah betul rezeki habis. Kalau ajal sampai apa? Kematian sampai, udah habis di dunia. Rezekinya habis juga. Ya rezeki habis juga. Nah sini gimana? Nah udah. Nah, nanti bagaimana? Apakah dia ada dapat rezeki? Nah, rezekinya orang kuburan yang lagi. Ya rezekinya dapat kiriman Fatihah dari hidup rezeki. Kemudian dapat kiriman tahlil, doa, istighfar dalam hidup, itu rezekinya orang kuburan. Ya, nah, kita ziarah ke kuburan tua kita pada yang telah meninggal dunia, itu rezeki mereka. Ya, enggak, mereka yang di kuburan rezekinya beda dengan kita. Mana beda? Kita makan nasi, ya kita butuh ini, dia enggak lagi. Dia rezekinya rezeki apa? Ya, namanya maknawi, rezeki yang enggak kelihatan, abstrak. Ya, untuk kita tadi apa? Istighfar, ya doa dan lainnya ya. La ta'jalanna falaysa rizqu bila ajali. Ya. Kan pernah ada kisah yang Anda bilang sama antum, cerita ya, yang satu orang pengen buktiin benar enggak Allah kasih rezeki gitu. Ya, di cerita antum sudah berulang-ulang. Dia bilang, ya kalau saya enggak punya makanan di kota, tetangga saya tahu, dia akan ngirim makanan, akan memberikan saya makanan. Itu pada kota, di sekitar masyarakat orang banyak. Kemudian satu saat dia pengen ngetes, Allah kasih masih katanya selama belum mati rezeki masih ada. Dia pergi ke tengah hutan, di hutan belantara, nggak bawa bekal apapun juga, ngetes, masih ada rezeki nggak kira-kira ini? Ya, katanya kalau belum mati rezeki masih ada, dia tes, ya sampai di hutan belantara, ya yang nggak ada orang. Ada Tarzan juga nggak ada juga Tarzan. Kalau Tarzan kemana nggak tahu, paham nggak? Ya udah, ya lapar 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai lemas. Katanya kalau belum mati masih rezeki, mana rezekinya sekarang? Jadi lemas sudah kelihatan. Akhirnya apa? Seorang pemburu menemukan orang yang geletak, lihat orang geletak, udah nggak berdaya, kasih minum, kasih makan. Dia bilang ternyata masih ada rezeki. Dia di tengah hutan, rezekinya nyamperin saya juga. Nah, ini jadinya orang rezeki di mana? Di mana pun dia berada. Pokoknya di mana pun dia berada kasih. Artinya itu mau keluar negeri, mau keluar kota. Jadi rezeki itu orang Jakarta, rezeki nggak Jakarta aja. Pokoknya selama itu belum mati masih ada. Gimana? Ya udah usah nolak. Paham ya? Nah jadi ini ternyata dia membuktikan benar. Orang kalau belum mati rezekinya masih ada. Bukti saya di hutan kelaparan masih ada orang yang Allah kirim untuk memberi saya rezeki. Rezeki bukan? Ya kasih minum, kasih makan ya. La ta'jalanna falaisal marizqu bil ajali. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Maka falaisal marizqu bil ajali. Rezeki tidak dapat dengan buru-buru, dengan segesa-gesa. Ini jangan salah artikan. Ya. Kalau emang peraturan suatu perusahaan di tempat kita kerja, ya udah laksanakan. Anggap jam 7 kita mesti kerja, jam 7 mesti masuk kantor. Ya udah jalan sebelum jam 7. Ya, jangan bilang rezeki nggak apa, bos rezeki nggak buru-buru, udah Allah tak jatahin, udah salah apa tuh, udah Allah tak takar, ya beda datang terlambat rezeki juga salah gitu. Nah, paham nggak? Ini jangan berudak-berubah. Sembrono, jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru.
Falaysa rizqu bil ajal, rezeki tidak dapat dengan buru-buru, ya, dengan segala ya. Rizqu bil lawhi maktubun ma'al ajali. Rezeki dan ajal sudah Allah Ta'ala tulis, ya, sudah Allah tentukan. Rezeki dan ajal sudah Allah tentukan, maktubun sudah Allah Ta'ala tulis ya. Walau sabarna lakana rizqu yatubuna. Kalau kita sabar, rezeki pasti nyari kita. Nah, ini kebanyakan rezeki sama mati sama. Mati nyari kita. Aina nama aku apa tuh sana? Aina nama aku apa tuh yang walaupun tuh bibri musyahidah. Aina nama takunu yudikul mautu walaupun tuh bibri musyahidah. Di mana kamu berada, kamu bakal dikejar sama kematian sekalipun kamu berada di mana? Di apa tuh di menara yang sangat tinggi. Jadi rezeki sama mati sama, sama kematian sama. Ya, kalau kita yakin kematian nyari kita, rezeki bakal nyari kita juga. Sekalipun kita ada di mana, kita ngumpet di mana, kita ngumpet di mana? Di gunung tertinggi di dunia, di Bandar Mato, anggap di Dubai, Burj Khalifa. Emang kalau terjadi di sana, kematian akan datang kita. Sama, rezeki juga. Rezeki kita ada di mana pun nyari kita. Yakin kan? Yakin. Itu di rumah lagi bengong, atau ada yang bawain, ada nggak rezeki? Ada rezeki. Ya, lagi bengong aja, di rumah ngapa-ngapain? Ya, ada yang lagi pegang pala. Dapat kena sulam, enak nggak? Ya udah, pokoknya rezeki nyari, yakin nggak nih? Yakin. Nah, kita yakin kan sama mati doang nih. Dimanapun kita berada kita bakal mati. Kita nggak mengatakan dimanapun kita berada rezeki kan nyari kita. Nah, itu mana dikata-kata apa? Kalau sobarna lakan itu ya itu benar. Kalau kita hidup penuh kesabaran, rezeki bakal nyari kita. Bakal nyari, tenang aja, nggak usah buru-buru ya. Lakinnahu khuliqal insanu min ajali. Akan tapi emang dasar manusia orangnya serba buru-buru. Nah, ajal buru-buru. Nah, segera orangnya tipenya tergesa-gesa dan buru-buru aja. Tenang aja, ya. Bakal datang nggak? Udah dapat kita dapat, emang dia dapat aja udah. Pokoknya gini apa? Magusim lang hasilnya yang tentu bakal kamu bakal datang kepada kamu. Waladhi lagairik yang nasi ilaik yang buat orang lain gak bakal sampai kepada kita. Udah gitu aja. Udah yakin, pokoknya ya udah. Pokoknya saya belum mati, pasti ada rezeki dah gitu aja. Bingung ya? Mana yang nggak usah rebutan, nggak begini ya. Bingung ada jatah kita ya. Waqalan akharu berkata ulama lain, masalah rezeki al-adi tatubuh. So masalah diri al-adi yamshi ma'ak. Perumpamaan rezeki yang kamu cari seperti perumpamaan bayangan yang selalu ikutin kamu. Ya, rezeki yang kita cari itu sama seperti bayangan. Bayangan kita jalan, bayangan jalan. Kita berhenti, bayangan. Nah, rezeki juga. Rezeki ngikutin kita mana? Kita pergi ke mana? Ke Jawa, rezeki ikut kita. Kita pergi ke luar negeri, rezeki ikut kita. Sama, kematian itu juga sama. Jadi perumpamaan rezeki yang kamu cari sama seperti perumpamaan bayangan yang ikutin kamu. Yang selalu bersama kamu, ya. Anta la tadrikuhu mustajiran. Kamu enggak bakal dapat rezeki dengan buru-buru. Artinya apa? Artinya ya ada orang datang terlambat sama datang belakangan. Ya. Yang datang terlambat belakangan sama ya? Ada orang datang duluan sama belakangan. Yang duluan dapat bagiannya. Yang belakangan dapat juga. Nah, dapat juga. Berarti emang jatah dia. Kata yang bagi-bagian, Pak, saya belum dapat Pak. Kamu mana? Saya jalan macet. Ya udah ini ambil. Dapat juga kan? Dapat juga. Ya, anggap yang nggak dapat situ, mungkin dapat di tempat lain. Pokoknya yakin, jangan kita bingung sama rezeki ya. Anta la tudikuhul mustajilan. Kau tidak akan mendapat rezeki dengan cara buru-buru. Faidah walaita anhu tabi'ak. Kalau kamu berpaling daripada buru-buru, rezeki bakal ngikutin kamu. Kita santai pun bakal datang juga. Ya, kita mau buru-buru ya. Kalau emang buru-buru, takut terlambat pesawatnya, nantinya ada rapat, ada masalah. Paham nggak? Emang udah jamnya. Ya, anggap ada rapat, mau ketemu klien, mau ketemu apa untuk vendor jam 10. Itu ada sesuatu jam 7, mesti buru jam ini mesti siap. Emang itu udah berada dunia, ada masalah. Ya, yang penting rezeki nggak kemana-mana ya. Wa'lam anna syakka fi rizki syakka fi razq.
ketahuilah ragu-ragu sama rezeki berarti ragu-ragu sama Tuhan pemberi rezeki. Orang yang ragu-ragu sama rezeki berarti dia ragu-ragu sama Allah. Nah, bahayanya apa? Wasyaku fi rezeki kufrun. Ragu-ragu sama Allah yang memberi rezeki kafir hukumnya. Nah, apa makna ragu-ragu? Gak yakin terhadap pemberi rezeki dia letak kepada dirinya. Nah, ini ragu-ragu. Nah, ragu-ragu udah bahaya. Ya, ragu-ragu bahaya. Maka dikatakan tadi, ana syaka fi rizki syaka fi razik. Keraguan pada rezeki merupakan keraguan kepada Allah pemberi rezeki. Ya, wasyaku fi raziki kufrun. Ragu-ragu sama Allah pemberi rezeki kafir hukumnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini banyak orang yang udah kafir dia nggak tahu diri kafir. Dia ragu-ragu sama rezeki. Nah, berarti udah kafir. Dia nggak tahu diri kafir karena orang kafir, orang murtad nggak terasa. Orang murtad nggak ada yang copot dari dia karena iman itu cahaya. Keluar cahaya dari tubuhnya, dari dadanya, jantungnya ada, apa tuh, paru-parunya ada, livernya ada, pankreasnya ada, nggak ada yang kurang, nggak terasa. Lain kalau kita kehilangan duit, dompet, dompet kita hilang, lain, ada bedanya. Ini iman cahaya, orang murtad nggak terasa. Maka sini orang yang ragu-ragu sama Allah pemberi rezeki, ya dia ragu-ragu wajib syahadat tadi. Karena kedudukannya statusnya kafir murtad, ya na'udzubillah min dzalik. Maka jangan ragu-ragu sama rezeki ya. Kadang-kadang banyak terjadi juga zaman sekarang apa? Ada anak muda lamar ceweknya, lamar satu perempuan. Kadang calon mertua bapaknya perempuan nanya yang macam-macam. Ya, kamu kerja di mana? Nah, gaji berapa? Rumah. Ya, saya nggak kerja. Kalau kamu kerja, saya kasih makan apa? Nah, gitu. Tenang aja, kasih aku buli. Ya saya hadir maulid. Dan saya hadir apa? Ya saya hadir apa? Hadir tahlil. Ada nggak begitu mas sekarang? Jadi seakan-akan rezeki dari kerja doang. Boleh sih boleh, tapi jangan ragu. Kalau nggak kerja, berarti kamu anak saya, kamu nggak bisa makan, kamu nggak bakal bisa kasih makan anak saya. Ini nggak ada bahaya. Apa? Saya nggak kerja, tapi kontrakan saya 20 pintu. Pintu ke pintu depan, pintu pagar, pintu kamar mandi, pintu dapur, pintu kamar. Banyak bener, paham nggak? Ya, enak kayak begitu. Enak. Jadi ya adanya. Jadi mana, gaji berapa? Jadi orang tuanya ya apa? Takutan. Ya anak saya, maaf ya, anak saya nggak pernah bilang lapar. Pagi udah kenyang, jam 11 udah kenyang. Ya, jam 2 kita mau somai. Atau anak saya nggak pernah. Saya nggak mau nanti kawin sama kamu, anak saya teriak lapar. Orang ada takutan. Ya. Tenang aja Pak, tenang aja. Saya hadir tahlil siang ada. Tahlil sore ada. Malah oleh lagi great. Tenang aja. Oh anak bapak saya kasih berkah sudah. Boleh kamu gitu? Boleh. Ya, Rezeki. Anak bapak gemuk tenang aja, anak bapak gemuk tenang aja. Ya. Jadi ingat tuh, jangan ragu sama rezeki, ragu sama Allah. Ragu sama Allah berarti apa? Kafir. Nauzubillah insyaallah. Ya, kita nggak pernah begitu ya. Amin. Ruya annahu lamma nazala qaulu ta'ala, diriwayatkan ketika turun ayat yang berbunyi wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada rezeki kalian. Apa makna di langit rezeki kalian? Hujan. Di langit ada rezeki kalian dapat hujan. Hujan turun ke bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya seperti rumput dimakan oleh apa binatang ternak, kemudian gemuk ya dipotong, dagingnya dimasak, itu sekalian. Mana waktu itu di langit ada sekalian, ada hujan. Wamatu adu dan apa-apa yang Allah janjikan buat kalian daripada pahala, daripada derajat tinggi di akhirat. Bahwa Rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Demi Allah pencipta langit dan bumi itu perkataan yang benar seperti yang kamu bicarakan katanya. Qalatil malaikatu, malaikat berkata, ya artinya ketika diturun ayat malaikat komen. Apa kata malaikat? Wahai bani Adam, ma saddaqu rabbahum. Celaka para manusia yang enggak percaya sama Tuhan mereka, sama Allah Taala.
hatta aksama lahum ala arzakim, sampai-sampai mereka bersumpah untuk rezeki mereka. Nggak pakai sumpah pun udah dapat rezeki. Ya, udah pokoknya udah. Selama Allah Ta'ala cipta manusia, tumbuhan dan makhluk udah ada rezeki masing-masing. Rezekinya udah dari sini udah urusan Allah Ta'ala. Yang penting ingat, kita cuma nyari yang halal aja gitu aja. Dunia repot emang. Suruh nyari uang yang halal, rezeki yang halal. Udah dapat yang halal dihisab. Halal wa hisab, wa haram wa adab. Haramnya ada berdosa. Kita udah nyari yang halal, udah dapat ada hisab lagi. Bagaimana orang yang rezekinya haram? Haramnya adab, ya. Haramnya dapat adab. Itulah dunia. Itu namanya rezeki yang halal, ya. Wabil hadis dalam suatu hadis dikatakan, bil hadis kursi, ya. Wabil hadis kursi dalam suatu hadis kursi dikatakan, ya anilai tabaraka wa ta'ala, yang mana hadis kursi bersumber dari Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala punya firman, tapi bentuknya hadis kursi yang bukan Quran. Qala Allah Ta'ala berfirman, Ibna Adam, wahai para manusia, ya khalaqtus samawati wal arda wa la a'ya bi khalqihinna. Wahai para manusia, aku ciptakan bumi, langit dan bumi tanpa rasa capek, tanpa kesusahan. Jadi nggak ada kesusahan, nggak ada berat buat aku dalam menciptakan langit dan bumi, nggak ada keberatan. Ya, apa ini ragibun asyukur ilaka kulahinan? Apakah berat buat saya, ya, untuk saya memberikan kepada kamu sepotong roti? Artinya apa? Ya, jangan. Allah ciptain langit dan bumi aja gampang benar, dengan sangat mudah, apalagi Allah Ta'ala memberi rezekinya gitu, paham gak? Ya, artinya Allah Ta'ala cipta langit dengan gampang. Kalau Allah kasih rezeki pada manusia dengan gampang juga, nggak ada berat, ya, artinya nggak ada susah. Allah Ta'ala dalam menciptakan langit bumi, begitu juga Allah Ta'ala tidak merasa berat untuk memberikan rezeki kepada hambanya, pada makhluknya, gampang dikasih. Nah, tapi dulu pernah, ya. Emang Allah Ta'ala kata wallahu khairul raziqin, Allah Ta'ala sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya pemberi rezeki. Bisa, ya, rezeki dari orang bisa. Ya, Anda ngasih ente, Anda rezeki. Anda punya duit, Anda kasih ente, Anda rezeki. Anda punya makan, kasih ente, Anda pemberi rezeki sama juga. Tapi wallahu khairul raziqin, Allah sehebat-hebatnya, sebagusnya pemberi rezeki. Ya, ya, sini semua makhluk kan di bumi, ya, Allah Ta'ala beri rezekinya. Dulu pernah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang mana Nabi Sulaiman merasa apa tuh saya kaya, hebat, bisa memerintahkan jin dan binatang. Jin itu semuanya di bawah kendalinya dia. Benar minta sama Allah, ya Allah, pengen satu hari kau stop, kau punya rezeki, ya Allah, kepada ikan di lautan. Ikan di lautan, coba aku minta mana? Stop rezeki, aku punya kemampuan untuk apa tuh? Memberi rezeki. Aku bisa nyuruh jin seluruh dunia untuk cari makanan, nyemplungin ke laut. Ya, kata Allah Ta'ala, kalau coba. Ya, Allah Ta'ala beri rezekinya kepada makhluk di lautan. Nabi Sulaiman mengerahkan pasukan jinnya. Dunia udah kirim ke laut, kirim makanan ke laut, kirim makanan ke laut. Nggak berapa lama, baru berapa jam tuh ada ikan besar ngomong Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kemampuan bisa apa tuh? Bicara sama binatang. Jangan bingung, ya. Ya, Nabi Sulaiman bisa jadi binatang. Rasulullah bisa bicara dengan onta. Bisa nggak? Bisa. Siapa yang ngajarin? Allah Ta'ala udah. Ya, kita nggak paham. Ya, tapi sekarang ada orang bisa bahasa semut. Ada ya? Ada tuh. Ada yang Bang Ian bisa bahasa burung. Bisa. Mana ya? Burung. Wah, lapar tuh. Diminta, tahu? Burung. Wah, dia mau kawin. Tahu dia mana yang kita? Tahu ya? Berarti bisa bahasa burung ya? Burung ya. Akhirnya nggak berapa lama ya, jin dikerahkan seluruh dunia ngasih makanan ke laut. Ya nggak berapa saat aja, sebentar aja ikan nongol. Ya Nabi Allah Sulaiman, ketahuilah saya tiap saat kenyang, nggak pernah lapar. Baru hari ini doang lapar. Ya lapar, nggak kebagian rezeki. Nah jadi apa? Nggak bisa.
Ya. Allah Ta'ala gampang ngasih makan makhluk manusianya, binatangnya, seluruh dunia, ikannya lo dikasih sama Allah Ta'ala. Maka sekalipun dia ada yang ikan kanibal gak? Makan ikan juga? Ikan makan ikan, apalagi tuh, ya ini makan binatang. Emang tuh untuk pengimbangan juga ekosistem, tau gak? Kalau gitu gimana tuh? Kalau seperti apa ingat kan yang di TV tuh? Apa? Wildebeest apa tuh? Ya yang kayak sapi apa tuh? Ada macan makan gak? Nah, ini emang untuk ngimbangi, kalau nggak dimakan penuh semua. Populasi penuh. Penuh semua, kalau nggak? Penuh di beranak. Ya, apalagi kambing dipotong tiap hari, ada lagi. Kalau kambing habis gimana? Bagian mau bikin kasih ayam melon ya. Paham ya? Nah ini gimana? Akhirnya Nabi Sulaiman apa istilahnya? Ya Allah, saya nggak sanggup. Nggak sanggup, udah nggak bisa. Jadi dia anggap punya kehebatan, ya bisa, tapi tetap ada yang kelaparan juga, ada yang nggak tahu rezeki. Cuma dikasih sama Allah, yang ini ada rezekinya. Ya, apalagi itu, ya belatung, ya di dalam dimakanin aja, apalagi itu burung kecil, semut, ada rezekinya, ada. Ya, ada saya ngasih makan burung, ya ada roti, nasi, ada kasih makan burung, dia datang tuh burung dari pagi sampai sore, burung cerujuk, burung kutilang, burung bergaji datang. Sesuatu anak pergi tuh bang, nggak kasih makan, ada rezeki dari teman lain, ada nggak? Ada. Kita pikir burung gimana ya? Udah ada rezeki. Nah ya, kadang ada juga, ada orang ninggalin bininya, nggak ngasih duit, bini kan makan apa ya? Udah. Ada rezekinya ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak kira-kira? Ada. Ya. Wah, lupa ninggalin bini lu nih, makan apa? Udah tenang aja. Ada nggak? Ada. Ada yang datengin. Ada nggak? Ada yang datengin. Ada yang datengin. Iya, bukan ada aja di atas mau ngasih gimana ya? Kasih duit lagi ini. Pergi lagi. Ada nggak? Ada aja udah, tenang aja ya. Ada yang ngasih berkat, ada nggak? Ada aja. Terusin, ya. Ibna Adam, wahai para manusia, li alaika faridatun. Engkau punya kewajiban hanya engkau punya kewajiban kepada diriku. Wa alaka alaikun, dan saya akan berizki kepada kamu. Mana apa? Wahai manusia, taat saja kepada diriku, laksanakan kewajiban. Aku suruh sholat, aku suruh puasa udah laksanakan kewajiban aja, nanti rezeki urusan aku. Nah, sekarang siapa yang repot? Enggak kebagian rezeki. Nah, orang yang jauh sama Allah. Ada benar semantum. Ada orang-orang yang ngadu kepada orang alim, sembako naik semuanya naik, BBM naik, ya Syekh gimana nih? Ini naik, beras naik, semuanya di mana? Saya nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Iya, ya Allah Taala bisa memberi rezeki di saat sembako murah, di saat dari sembako mahal. Udah, kewajiban saya hanya taat sama Allah saja, nanti urusannya Allah Taala. Jadi maknanya apa? Yang jauh sama Allah, yang nggak mau taat, yang nggak mau ibadah, susah hidupnya. Nah itu tenang nggak? Tenang. Nah makanya kita kalau mau enak di dunia, jangan putus hubungan sama Allah. Kalau kita hubungan sama Allah, nggak mau taat, ada di kita kesumpah. Yang tenang siapa? Yang dekat sama Allah. Itu katakan apa tuh? Ibna Adam, li alaika faridatun. Ya, buat saya, ya laksanakan tugas kamu saja buat aku, kata Allah. Apa aku wajibkan buat kamu, laksanakan aja. Aku wajibkan kamu sholat. Aku wajibkan kamu sholat Jumat, tinggalin dagangan, tinggalin apa tuh, segala macam aktivitas. Nanti bulan puasa, aku wajibkan puasa motor, kamu puasa. Udah ngajiannya kewajiban, gitu aja. Ngajian perintah, walaka alaikum, dan buat kamu, rezeki kamu urusan aku. Yakin gak nih? Yakin. Udah yakin aja. Nah. Wa in khalatani fi faridati la ukhalibka fi rizki. Nah, kalau kamu ya istilahnya apa? Enggak mau taat kepada kamu, ya udah. Aku tinggalin rezekiku. Didapat tapi enggak ada keberkahan. Orang yang anggap nyari duit, tadi cuma dia duit, dia ngojek, dia dagang semua. Ini mukhalafah, melanggar perintah Allah Taala. Dapat enggak? Dapatnya ada tapi enggak keberkahan. Kenapa? Dia nyari rezekinya tinggalkan kewajiban. Tadi apapun kita punya aktivitas, sholat Jumat dikumandangkan, udah apa? Azan kumandangkan, udah tinggal semuanya. Nah, ada keberkahan. Tapi ya kenapa? Ada fardhu, ada kewajiban kita kepada Allah Taala.
suruh sholat Jumat kita sholat Jumat. Nah, kita urusan gampang. Mana yang sholat Jumat dikasih gampang Allah Ta'ala. Yang jalanan ya susah. Habis sholat Jumat ada yang bagi makan siang gratis. Apa itu? Jumat berkah. Jumat berkah. Jumat berkah. Jumat berkah. Nah, yang ojek ada apa? Apa? Yang apa lagi tuh? Yang di kereta ada apa? Yang seorang ada apa? Gampang kan? Gampang. Lihat nasinya kebul ini. Jongkok daging nggak ada, ayam. Nggak apa-apa dah, ya berarti ayam nggak? Ayam. Ayam ya. Berarti yang daging kambing kemana? Mesti ke Mansur ya. Paham ya? Walaikumsalam. Wallahu a'lam.